Oke, coba deh pikirin. Semua mata sekarang kan tertuju ke Amerika, ke Tiongkok, terus gejolak di Timur Tengah. Tapi ada loh satu negara yang kayaknya nih nyaris gak ada yang ngomongin. Satu negara yang diam-diam mengamati, dan menurut sebuah analisis geopolitik yang berani banget, justru siap jadi pemenang kejutan terbesar dari semua kekacauan ini. Dan negara itu adalah Jepang. Iya, saya tahu. Anda mungkin lagi mikir, hah, Jepang? Serius? Ini klaim yang kedengarannya gila banget kan? Dan ini bukan opini saya loh. Ini langsung dari sumber analisis yang kita bahas hari ini. Klaim yang benar-benar menantang hampir semua yang kita kira kita tahu tentang Jepang selama ini. Wajar banget kalau kita skeptis. Gimana ceritanya negara yang terkenal dengan masalah demografisnya, ekonominya yang stagnan selama puluhan tahun, tiba-tiba bisa jadi pemenang? Nah, untuk jawab itu, kita nggak bisa cuma lihat data di permukaan aja. Kita harus gali lebih dalam ke pola sejarahnya. Oke, kita masuk bagian pertama. Argumen yang melawan Jepang. Jadi sebelum kita bahas kenapa negara ini bisa jadi pemenang, kita harus fair dulu. Kita lihat dulu deh, apa kata data yang bikin orang pesimis. Penting banget nih buat kita pahami kenapa di atas kertas situasi mereka kelihatannya, ya, suram. Pertama, dan ini yang paling sering dibahas, demografi. Bayangin aja, lebih dari 28% populasi Jepang itu usianya di atas 65 tahun. Ini bukan cuma salah satu yang tertua, tapi memang yang paling tua di dunia. Artinya apa? Ya, lebih sedikit angkatan kerja, produktivitas bisa turun, dan beban buat generasi muda makin berat. Oke, selain demografi tadi, ada 3 masalah besar lainnya yang jadi beban buat Jepang. Satu, ekonomi mereka yang kayak kejebak lumpur selama 3 dekade. Dua, ketergantungan mereka sama impor makanan dan energi itu total banget. Dan ketiga, ini yang paling gawat. Ada kerentanan geografis yang bisa jadi ancaman hidup mati. Nah, coba lihat ini deh. Ini krusial banget. Sekitar 75% energi Jepang itu harus lewat satu jalur sempit yang rawan banget. Selat Malaka. Kalau amit-amit ada konflik di sekitar Taiwan, jalur ini bisa ditutup dengan gampang. Dan itu bisa langsung melumpuhkan seluruh ekonomi Jepang, bahkan tanpa perlu ada satu tembakan pun. Jadi kalau cuma lihat di atas kertas, Jepang kelihatan rapuh banget kan? Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Kita harus ganti kacamata kita sebentar. Kalau Anda seorang ekonom, Anda lihat semua data tadi dan langsung mikir, wah, Jepang dalam masalah besar. Tapi kalau Anda seorang sejarawan, Anda nggak cuma lihat angka, Anda lihat pola. Anda akan bertanya, biasanya apa yang negara ini lakukan kalau lagi kepepet? Dan sejarah, teman-teman, nunjukin cerita yang sama sekali beda. Oke, sekarang kita masuk ke argumen tandingannya. Ini dia bagian kedua, sejarah kebangkitan yang mustahil. Yuk kita geser dulu dari data ekonomi yang bikin pusing kepala dan kita lihat pola sejarah Jepang. Karena di masa lalu mereka itu punya kemampuan luar biasa untuk mengubah ancaman yang hampir mematikan jadi pemicu buat transformasi total. Sejarah mereka itu penuh dengan momen-momen comeback yang luar biasa. Coba lihat lini masa ini. Ada setidaknya 3 momen kunci. Jauh di abad ke-13, waktu mereka diserang Mongol. Bangsa yang tadinya pecah belah tiba-tiba bersatu dan secara ajaib selamat. Terus, tahun 1868 ada restorasi Meiji, di mana mereka ngebut modernisasi biar nggak dijajah. Dan yang paling kita kenal, setelah tahun 1945, gimana mereka bangkit dari puing-puing Perang Dunia Kedua jadi raksasa industri dunia. Coba kita bedah sedikit soal restorasi Meiji. Ini gila banget. Ini bukan cuma adaptasi biasa, ini transformasi total. Bayangin dalam waktu 1 generasi aja, mereka berubah dari negara yang pakai pedang samurai jadi negara industri modern yang bisa ngalahin kekuatan besar Eropa dalam perang. Kecepatan perubahannya itu hampir nggak masuk akal kalau dilihat dari kacamata sejarah. Dan kalau kita balik lagi ke cerita invasi Mongol, disinilah asal-usul kata kamikaze atau angin dewa. Topan yang entah dari mana datang dan nyelamatin mereka dari armada Mongol itu jadi simbol. Simbol abadi tentang gimana Jepang, entah gimana caranya, selalu nemuin jalan buat bertahan hidup, bahkan saat situasinya kelihatan mustahil. Nah, kita sampai di bagian ketiga, krisis hari ini, kekuatan hari esok. Pertanyaannya kan sekarang gini, oke, itu kan cerita lama. Apa hubungannya sama sekarang? Jawabannya adalah, karena dunia saat ini lagi-lagi masuk ke periode yang penuh ketidakpastian. Dan justru kondisi kayak ginilah yang menurut sejarah jadi semacam tombol aktivasi buat Jepang. Coba kita perhatikan tabel ini. Di kolom kiri ada semua ancaman global saat ini. Ketegangan militer, rantai pasok yang berantakan, persaingan antar negara besar. Buat banyak negara ini semua masalah.
Tapi buat Jepang, ini tuh kayak pemicu. Lihat kolom kanan. Ada ancaman militer, mereka langsung kebut remiliterisasi. Rantai pasok kacau, justru ini saatnya pamer keunggulan mereka di bidang robotika dan efisiensi. Persaingan strategis, mereka malah makin giat bangun aliansi kemana-mana. Dan ini membawa kita ke kesimpulan, ke bagian akhir. Kenapa sih Jepang bisa teraktivasi? Jadi intinya apa dari semua ini? Ini bukan cuma soal ketahanan atau tahan banting biasa. Ini tentang sebuah mekanisme respons yang unik banget, yang udah mendarah daging di budaya strategis mereka. Mereka nggak cuma nunggu krisis datang terus bereaksi, tapi mereka justru pakai krisis itu sebagai bahan bakar buat transformasi total. Ada satu kutipan yang menurut saya ngerangkum ini semua dengan pas banget. Ketika Jepang menghadapi tembok, ia tidak hanya mendorongnya, ia mempelajarinya. Lalu ia menemukan jalan untuk mengitarinya. Nah, ini dia intinya. Bukan main tabrak, tapi dipelajari dulu, dipikirin ulang, terus cari cara baru yang nggak kepikiran sama orang lain buat ngelewatin rintangan itu. Jadi, saat semua orang sibuk ngeliatin data demografi dan ekonomi Jepang yang kelihatannya suram, mungkin aja kita semua lagi-lagi melewatkan gambaran besarnya. Sejarah justru nunjukin kalau di momen-momen genting seperti sekarang inilah, Jepang jadi yang paling berbahaya, paling inovatif, dan paling tangguh. Pertanyaan buat kita semua adalah, jangan-jangan kita sekali lagi membuat kesalahan yang sama dengan meremehkan mereka.